Kemarin ada yang bertanya seperti ini. Bunda, mual muntah di pagi hari saat hamil normal nggak sih, Bun? Terus kemarin aku ada keluar bercak darah, Bunda. Nah, itu hal yang wajar nggak ya, Bun? Oke, aku akan jawab pertanyaannya di video ini. Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa berikan like, comment, and subscribe. Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Rahmat Manggor. Kali ini aku ingin menyapa bunda-bunda yang ada di sana yang lagi dalam menjalani proses kehamilannya. Semoga bunda dan janinnya dalam keadaan sehat walafiat ya bun. Oke, di video kali ini aku akan ngasih tahu informasi sama bunda mengenai 6 tanda bahaya dalam kehamilan yang harus bunda ketahui dan bunda waspadai. Oke, menurut Kementerian Kesehatan ada 6 tanda bahaya kehamilan. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah mual muntah yang berlebihan. Pasti bunda bertanya, loh bukannya mual muntah itu hal yang wajar ya bunda dalam kehamilan? Oke, benar sekali bunda, itu hal yang wajar dalam kehamilan. Tetapi jika frekuensinya melewati dari 4-5 kali dalam sehari dan bunda mengalami penurunan berat badan serta kondisi bunda semakin lemas, itu merupakan bahaya dalam kehamilan. Mengapa saya katakan demikian bunda? Karena apabila bunda terus mual dan muntah lebih dari 4-5 kali, membuat dehidrasi dan bunda kehilangan cairan elektrolit. Kalau bunda sudah tidak nafsu makan, kehilangan cairan, akan berakibat buat si bayi atau janinnya bunda. Nah, kalau sudah janin tidak mendapatkan nutrisi karena bunda tidak nafsu makan, itu akan menghambat tumbuh kembang si janinnya. Oleh sebab itu, maka segera menuju fasilitas kesehatan jika sudah 2-3 hari tidak ada mengalami perubahan bunda. Langsung bunda segera menuju fasilitas kesehatan. Oke bunda, ada pun tanda-tanda bahaya dalam kehamilan yang kedua adalah keluarnya bercak darah dari kemaluan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat video mengenai tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan salah satunya keluarnya bercak darah, tetapi di hari perkiraan lahir kita sudah mulai dekat. Tetapi dia akan menjadi bahaya kalau darahnya keluar di trimester pertama sampai trimester kedua. Nah, kalau darah keluar apalagi disertai dengan adanya jaringan serta bunda mengalami nyeri perut dan pinggang, itu merupakan ancaman dari kehamilan bunda. Nah, kalau dia keluar di trimester pertama, yaitu usia kehamilan 0 sampai dengan 3 bulan, dia akan beresiko kepada yang namanya abortus atau keguguran. Yang kedua, dia akan beresiko yang namanya hamil anggur atau mola hidatidosa. Dan yang ketiga, dia akan mengarah yang namanya kehamilan ektopik terganggu. Tetapi kalau dia munculnya di trimester kedua, yaitu usia 4-6 bulan kehamilan bunda, maka dia akan mengarah kepada yang namanya solusio plasenta atau terlepasnya ari-ari dari tempatnya seluruh maupun sebagian, dan yang namanya plasenta previa atau ari-ari menutupi jalan lahir. Biasanya itu penyebab dari perdarahan di trimester kedua. Oleh sebab itu, kalau bunda sudah melihat tanda-tanda adanya bercak darah, jangan ditunda-tunda, langsung segera menuju ke fasilitas kesehatan agar darah yang keluar segera dihentikan, supaya kehamilan dapat dilanjutkan atau diteruskan bila memungkinkan. Oke bunda, adapun tanda bahaya kehamilan yang ketiga adalah pergerakan janin berkurang atau tidak ada sama sekali. Nah,
Terkadang kita remeh bunda. Anak kedua, anak ketiga kita ngerasa udah pernah hamil. Kita ngerasa kok bayi nggak bergerak. Oh, itu mungkin hal yang biasa. Pergerakan bayi yang normal adalah 10 kali dalam 2 jam bunda. Jadi kalau bunda ngerasa bayi tidak ada mengalami pergerakan sama sekali selama 2 jam, maka bunda harus waspadai. Apalagi sampai tidak bergerak sama sekali sampai 1 harian. Biasanya bayi tidak bergerak itu satu karena dia istirahat ataupun tidur. Tetapi nanti dia terbangun kembali kalau dia memang istirahat bunda. Tetapi kalau dia tidak bergerak, penyebabnya adalah karena si bayi tidak mendapatkan oksigen dan kebutuhan nutrisi atau cairannya tidak dapat atau terganggu. Mengapa tidak sampai oksigen sama si janin? Biasanya si janin tidak dapat oksigen atau tidak dapat bernafas karena adanya lilitan di daerah leher bayinya. Jadi kalau misalnya bunda mengalami yang namanya pergerakan janin yang berkurang, maka segera menuju ke pelayanan kesehatan terdekat. Itu sangat dan harus bunda waspadai. Jadi kalau bayi sudah tidak ada bergerak, mungkin bisa saja dia kekurangan oksigen karena adanya lilitan di leher si bayi. Memang hal yang wajar bayi berkurang aktivitasnya atau berkurang geraknya saat usia kehamilan trimester ketiga, karena dia kan semakin membesar. Jadi pergerakan pun semakin terbatas di dalam perut ibunya. Tetapi bunda tetap harus waspada dengan pergerakan janin ya bun. Gak usah takut dibilang orang-orang bahwasannya bunda lebay, alay. Nah, gak masalah bunda. Yang penting kita lebih bagus mencegah daripada mengobati. Kalau sudah terjadi apa-apa sama bayi kita, baru kita menyesal. Jangan sampai terjadi yang namanya KJDK atau kematian janin dalam kandungan karena kita terlalu remeh dengan pergerakan janin. Oke bunda, adapun tanda-tanda bahaya kehamilan yang keempat, yaitu adanya pembengkakan di daerah wajah, tangan, serta kaki ya bunda. Nah, disertai juga dengan tensi darah yang tinggi dan pandangan yang berkunang-kunang. Kalau bunda sudah mengalami seperti ini, cepat menuju ke fasilitas kesehatan terdekat agar ditangani segera. Karena ini adalah efek dari yang namanya preeklamsi atau keracunan dalam kehamilan. Jadi kalau tidak segera ditangani, maka bunda akan mengalami yang namanya kejang. Oke bunda, jadi harus waspada dengan gejala preeklamsi. Adapun yang kelima adalah bunda mengalami yang namanya demam atau kenaikan suhu tubuh. Nah, kalau bunda merasakan demam adalah hal yang normal, itu adalah benar. Tetapi apabila bunda sudah minum obat tetapi tidak ada kurang, maka bunda harus waspada juga. Biasanya kalau demam yang tidak turun sampai 2-3 hari, itu adalah efek tanda-tanda infeksi. Baik infeksi saluran nafas, infeksi saluran pencernaan, demam tipoid, dan lain sebagainya. Jadi harus diwaspadai apabila tidak turun juga selama 2-3 hari bunda. Oke bunda, adapun tanda-tanda bahaya dalam kehamilan yang kelima adalah keluarnya cairan ketuban. Kalau sudah keluar cairan ketuban, itu adalah tanda proses persalinan prematur akan dimulai. Jadi kalau sudah keluar air ketuban, mau sedikit ataupun banyak, bunda harus secepat mungkin menuju ke fasilitas kesehatan. Biasanya kalau cairan ketuban sudah tidak ada,
maka si janin harus dikeluarkan secepat mungkin agar terhindar dari yang namanya infeksi. Karena selama dalam kehamilan, si janin yang melindungi adalah cairan ketuban. Oke Bunda. Nah, kalau cairan ketuban itu sudah keluar, maka tidak ada artinya lagi si janin bisa dipertahankan. Nah, adapun yang keenam, tanda bahaya dalam kehamilan adanya demam yang tinggi. Nah, jadi kalau Bunda dalam kehamilan ada mengalami demam yang tidak turun-turun walaupun sudah minum obat, maka secepat mungkin menuju ke fasilitas kesehatan. Demam merupakan tanda adanya infeksi Bunda. Bisa jadi terjadi adanya infeksi saluran cerna, saluran pernafasan, atau bisa jadi demam tifoid. Jadi kalau sudah demam yang tidak turun-turun, maka segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke Bunda, itulah 6 tanda bahaya menurut Kementerian Kesehatan yang harus Bunda ketahui dan Bunda waspadai. Semoga video ini bermanfaat bagi bunda-bunda yang sedang menjalani proses persalinan dan bisa sesegera mungkin ke fasilitas kesehatan jika Bunda mengalami hal-hal tersebut. Demikian video saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.